Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi Allah Azza wa Jalla, dan saya ucapkan jazakumullah khairan sudah mengundang saya kemari. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang dijanjikan, pembahasan yang kita akan bahas di pagi menjelang siang ini, kita akan membahas satu tema ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya. Tentu ini pembahasan yang sangat penting sekali, karena ada sebuah hadis di mana Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba abdan nadahu Jibril. Allah itu kalau senang dengan seorang hamba, maka yang pertama kali dipanggil adalah malaikat Jibril. Jadi kalau Allah suka dengan kita itu, Allah ingin ngasih tahu, dan yang pertama kali dipanggil adalah pemimpin para malaikat, Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Jibril, Ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Aku suka loh dengan si fulan itu. Fa'ahibbahu, maka engkau juga harus suka dengan dia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memaksa Jibril untuk menyukai hamba Allah yang Allah sukai. Maka Jibril alaihi salam kemudian memanggil semua malaikatnya untuk melibatkan bahwa bukan hanya dia saja yang mencintai orang yang dicintai Allah, tapi semua malaikat juga harus ikut sama mencintai yang dicintai Allah. Maka Jibril mengumpulkan malaikat dan mengatakan, Ya malaikatallah, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Wahai malaikat-malaikat Allah, dimanapun kalian berada, Allah telah mencintai seorang hamba, maka kalian harus ikut serta mencintai. Maka semua malaikat ikut mencintai orang yang Allah cintai. Ketika semua malaikat mencintai orang yang atau hamba Allah yang Allah cintai, maka Allah tanamkan kecintaan itu kepada seluruh manusia yang ada di bumi. Coba bayangkan dampak daripada Allah mencintai kita. Semua malaikat ikut mencintai kita, bahkan ditanamkan kecintaan kepada manusia yang ada di bumi karena kecintaan Allah kepada kita. Lalu apa manfaatnya malaikat mencintai kita, dan apa manfaatnya juga manusia mencintai kita? Di zaman Nabi SAW ada jenazah lewat, kemudian semua manusia memuji jenazah itu. Kemudian selang beberapa waktu lewat lagi, kemudian semua manusia mencaci maki jenazah itu. Maka Nabi SAW
mengatakan yang satu wajabat lahul jannah, wajib masuk surga, dan yang satunya wajabat lahun nar, wajib masuk neraka. Dari sini kita tahu peran manusia dengan surga. Kalau kita dicintai manusia, maka itu jalan menuju surga. Sebaliknya kalau kita dibenci manusia, itu pula jalan menuju neraka. Karena jenazah yang pertama kan dipuji itu. Dan Rasul mengatakan wajabat lahul jannah, wajib dia masuk surga. Yang satunya pula dicela. Maka Rasul mengatakan wajabat lahun nar, maka dia wajib masuk neraka. Disinilah kita tahu kenapa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita, ditanamkan kecintaan kepada manusia, karena manfaat kecintaan manusia kepada kita adalah salah satu jalan yang memudahkan kita masuk surga. Lalu apa fungsinya malaikat mencintai kita? Ya sudah jelas loh, yang mencatat amalan kita malaikat. Bahkan yang mencabut nyawa kita juga malaikat. Artinya kalau seandainya malaikat suka dengan kita, tentu dia akan mencatat yang baik-baik. Dan kalau dia mencabut nyawa kita pun tentu mencabut dengan cara yang baik. Itulah diantara manfaat kenapa kita ini berhajat kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan pun muncul, kenapa kita harus mencintai Allah? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus mencintai Allah? Ya sudah jelas, karena semua nikmat yang kita rasakan hari ini, yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, kalau kalian mau menghitung nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, itu tidak akan kehitung. Ya sudah jelaslah kita mencintai Allah karena dia zat yang berikan nikmat kepada kita. Nikmat badan saja kalau dihitung itu sudah susah tuh ngitungnya. Jangankan itu, nikmat oksigen yang kita hirup setiap hari gratis, free saja sudah luar biasa. Jangankan itu, kalau seandainya ibu sakit butuh oksigen ke rumah sakit, harganya mahal. Ada orang yang ngasih uang untuk beli oksigen saja, kita sudah senang tuh sama orang yang ngasih itu. Lah Allah ngasih segalanya sama kita, kenapa kita tidak cinta? Jelas cinta. Apalagi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menciptakan kita manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa kita tidak cinta Allah? Allah membentuk kita sebaik-baik bentuk dibandingkan binatang, tumbuh-tumbuhan, gunung atau yang lainnya. Sampai membentuk kita aja sebaik mungkin. Ya kita sebagai tanda berterima kasih kepada Allah sudah membentuk kita sedemikian rupa. Itulah yang menyebabkan kita cinta dengan Allah. Dan kenapa pula kita harus cinta dengan Allah? Allah ini bukan hanya menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, tapi tidak membiarkan kita juga. Lihat binatang, dibiarkan sama Allah. Mau maksiat dibiarkan, mau zalim sama kawannya dibiarkan. Tidak, manusia itu ada aturan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai utus Nabi loh kepada kita, supaya menjelaskan aturan hidup, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berpahala, mana yang tidak. Bayangkan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabinya. Maka jelas kita ini sangat mencintai Allah Azza wa Jalla. Apalagi Allah itu zat yang maha pengampun. Kita ini manusia tidak lepas daripada dosa, tetapi salah satu nama Allah itu Sittir. Apa Sittir itu? Sittir itu zat yang maha menghalangi ataupun menutup dosa kita dari manusia. Umumnya orang berdosa itu, Bu, biasanya kan tidak mau ketahuan orang. Umumnya orang kalau melakukan maksiat atau dosa itu jangan sampai orang tahu. Sebab kalau orang tahu malu kita. Apakah tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar aib kita? Kan mungkin saja. Allah bisa membongkar di mana saja kok. Kalau kita bermaksiat, Allah membongkar kita. Tapi tidak juga. Allah justru menutupi aib kita karena masih memberikan kesempatan bertobat. Kadang kita berbuat dosa di siang hari, Allah tutup aibnya sampai di malam hari.
kemudian kita bermaksiat lagi di malam hari, Allah masih tutup juga aib kita sampai di siang hari. Terus Allah masih berikan kesempatan untuk bertobat. Sebab kalau seandainya setiap dosa itu meninggalkan jejak atau minimalnya bau yang sangat tidak sedap, nggak mungkin orang duduk di samping kita. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menutup dosa-dosa kita. Itulah kita cinta dengan Allah. Kita punya Tuhan itu maha penutup aib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kalau seandainya ibu bangun di tengah malam, sepertiga malam, kemudian memanjatkan doa kepada Allah azza wa jalla, meminta kepada Allah di sepertiga malam akhir itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala sampai mengatakan, man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa utiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang meminta ku kasih permintaannya, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Coba, mana ada orang kaya di dunia ini, sak kaya-kayanya orang, menawarkan kekayaan kepada kita, kalau kalian butuh duit datang aja ke rumah. Mana ada yang kayak gitu tuh? Nggak ada. Orang paling kaya pun nggak ada yang kayak gitu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha kaya. Setiap malam dia tawarkan kepada kita permintaan kita, dan Allah janjikan akan memberinya. Bagaimana kita tidak mencintai Allah, punya Tuhan yang seperti ini, pemurah, pemberi, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Dan begitu seterusnya, ya. Allah subhanahu wa ta'ala maha penerima tobat, maha pemurah, maha penyayang, dan segalanya. Makanya kita kemudian wajar kalau seandainya kita sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ingin saya jelaskan adalah bagaimana kita meraih kecintaan Allah. Kemudian apa dampaknya kalau seandainya setelah kita meraih kecintaan Allah, kemudian Allah cinta dengan kita, itu dampaknya apa saja. Kemudian juga apa penghalang-penghalangnya, penghalang kita ini tidak dicintai Allah. Inilah 3 pembahasan yang kita akan bahas. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Imran ayat 32 ada ayat yang disebut oleh para ulama salaf sebagai ayat ikhtibar, namanya ayat ujian. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ayat ini disebut ayat ujian. Kenapa disebut ayat ujian? Karena banyak orang-orang yang mereka mengklaim mencintai Allah dan Rasulnya, tetapi mereka tidak mengikuti ayat ini. Apa pengklaimannya benar? Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan ya Muhammad kepada mereka umatmu, jika kalian mencintai Allah, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Dari sini kita tahu bahwa tanda kecintaan kita kepada Allah adalah diwujudkan dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau kita tidak pernah mengikuti sunnah Rasul, kemudian kita mengklaim mencintai Allah, dusta atau pengakuannya. Begitulah kata Quran. Jadi bukti kecintaan kita kepada Allah itu karena mengikutnya kita kepada Rasulullah. Karena tidak ada yang tahu bagaimana cara mencintai Allah kecuali Rasulnya. Maka cintai Allah dengan cara bagaimana Rasul mencintai Allah. Dan itu tidak bisa kecuali kita harus mengikuti Rasulullah. Dan kalau itu sudah kita lakukan, Allah tambah, yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan hanya Allah balik mencintai kita, tetapi Allah ampuni pula dosa-dosa kita. Lalu apa saja amalan-amalan yang bisa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala
dari amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Kan di sini Rasul mengatakan, Allah mengatakan fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti apanya? Oh, ikuti Rasulullah. Ya tentu Rasul SAW harus jelas apa yang diikuti. Tentu ajaran-ajarannya, amalan-amalannya lah. Ini amalan-amalan inilah yang kemudian yang akan menyebabkan kita mendapatkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, at-tawakkul 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Karena itu disebut di dalam surah Al-Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di sini ada kalimat sesungguhnya Allah cinta dengan hamba-hambanya yang bertawakal. Tapi tawakal ini mudah di lisan tetapi sulit untuk diamalkan. Karena makna tawakal itu kan menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa banyak di antara kita yang tidak pernah menyandarkan kepada Allah kan. Banyak ibu-ibu menyandarkan hidupnya pada suami. Kalau suami meninggal, kan ada di antara ibu-ibu, bukan di sini ya, ibu-ibu di pojok sana ya. Itu biasanya sampai tasahud, Bu. Tasahud itu apa? Tidak terima, seolah-olah menolak takdir. Apalagi kalau seandainya dia punya anak banyak, dia bisa guling-guling di kuburan tuh. Ya. Nah, itu tidak tawakal karena hidupnya menyandarkan murni kepada suami. Ketika suami tidak ada, tumbanglah dia. Dia tidak yakin di sana ada Allah, begitu kan? Nah, itulah kadang-kadang untuk mewujudkan tawakal itu memang berat. Ya, tetapi harus dicoba dan terus dicoba menyandarkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, singkat-singkat saja, al-ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Allah mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Dan kebaikan di sini umum. Apapun kebaikan, menolong orang ya kebaikan. Ya, membantu sesama kebaikan. Cinta dengan orang tua kebaikan. Pokoknya apapun kebaikan Allah suka. Ya. Kemudian yang nomor 3, as-sabru, sabar. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 164, wallahu yuhibbu sabir. Allah itu suka dengan orang-orang yang sabar, dan Allah tidak suka dengan orang yang tidak sabar. Sabar pun sama juga dengan tawakal. Nah, memang kalau di mulut paling mudah ngomong sabar itu. Nah, sabar Bu, sabar. Sekali dapat ujian, nangisnya 3 hari. Ya. Sabar ini sampai-sampai disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Ada tingkatan-tingkatan di sorga tuh yang tidak bisa diraih dengan sholat, tidak bisa diraih dengan puasa, tidak bisa diraih dengan ibadah yang lain, hanya bisa diraih dengan sabar. Makanya kenapa sabar itu terkait dengan 3 perkara. Sabar ketika menjalankan ketaatan, sabar ketika menjauhi kemaksiatan, dan sabar ketika menghadapi qada dan qadar. Pertama, sabar ketika menjalankan ketaatan. Ibu kalau tidak sabar, ibu nggak mungkin datang ke pengajian sini. Karena sabarlah ibu, akhirnya jalan juga ke tempat sini kan. Itu karena kesabaran. Kalau nggak sabar ngapain datang ke sini? Tidur aja lah di rumah, lebih enak lagi. Ya, tapi susah tidur, susah di rumah. Paling enak itu di pengajian tidur tuh. Datang aja langsung tidur ya. Kalau susah tidur datang ke pengajian katanya kan. Tetapi biasanya orang yang tidak sabar melakukan ibadah apapun tidak akan benar. Sholat tidak sabar ya cepat-cepatan kilat khusus. Puasa tidak sabar belum maghrib udah buka kan, itu namanya orang nggak sabar. Makanya kalau orang taat itu dia sabar, pasti dia akan sukses. Karena begini Bu, ibadah, ketaatan atau ketaatan itu kalau sabar pasti karena Allah. Ibadah itu kalau sabar pasti karena Allah. Tetapi orang yang tidak sabar dalam ibadah itu karena ibadahnya bukan karena Allah. Seperti orang ria, dia bisa sabar kalau ada yang lihat.
Kalau nggak ada lihat nggak sabar dia, mau cepet-cepetan saja. Buktinya ya, kalau sholat di depan orang dia bisa lama bu. Boleh jadi mungkin yang dibaca itu setengah Al-Baqarah bu. Tapi kalau sholat di rumah nggak nampak, Inna Atayna bagi dua tuh. Ya kan? Kalau bisa kan cepat selesai itu. Menunjukkan bahwa sabar itu menentukan keikhlasan di situ. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua sabar ketika menjalankan maksiat. Kenapa diletakkan di tingkatan kedua? Karena sabar meninggalkan maksiat itu tidak mesti karena Allah. Tidak mesti karena Allah. Banyak orang yang meninggalkan maksiat itu karena selain Allah. Contoh umpamanya orang kafir. Ada orang kafir itu yang tidak mabuk mereka, tidak minum alkohol kan. Kalau ditanya, kenapa kau tak minum alkohol? Kan dalam agamamu boleh-boleh saja. Dia bilang, oh enggak, karena saya menjaga kesehatan. Berarti tidak minumnya orang kafir terhadap alkohol bukan karena Allah, tapi karena ingin jaga kesehatan aja dia. Makanya meninggalkan maksiat itu terkadang tidak mesti karena Allah. Bisa saja orang tidak berzina karena sudah terkena penyakit, akhirnya tak mau berzina. Atau umpamanya orang berjudi karena habis uang. Kenapa kau tak judi? Tak ada duit. Selesai kan tak judi dia. Tetapi kalau yang pertama sabar di atas ketaatan itu dipastikan karena Allah. Tapi kalau sabar meninggalkan maksiat kadang karena Allah, kadang tidak karena Allah. Makanya diletakkan di nomor 2. Kemudian yang terakhir, sabar ketika menghadapi qada dan qadar. Ini yang agak berat karena biasanya qada dan qadar ini tidak semuanya baik bu. Kalau nikmat ya takdirnya semua bisa bertahan. Tapi sekali musibah yang datang banyak yang tumbang. Makanya ini penting karena sabar juga salah satu peraih cinta Allah kepada kita. Kemudian yang nomor 4, at-taqwa. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 76. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu suka dengan hamba-hambanya yang bertakwa. Takwa itu adalah kunci amalan seseorang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau saya tahu sujudku diterima, kalau saya tahu sujudku diterima, walaupun hanya 1 kali sujud, kemudian besok aku meninggal, itu lebih baik dibandingkan aku mungkin ribuan kali, entah jutaan kali sujud, tapi aku tidak tahu diterima tidaknya. Mendingan aku tahu 1 kali sujud diterima, kemudian besoknya meninggal, dibandingkan aku ribuan bahkan jutaan kali sujud, tapi aku tidak tahu diterima atau tidak. Kemudian dia membacakan kenapa demikian? Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah itu hanya menerima amalannya dari yang bertakwa. Berarti ketika dia tahu bahwa sujudnya itu diterima Allah, berarti dia itu orang takwa. Karena hanya orang yang bertakwa yang diterima sujudnya. Kalau dia meninggal, berarti meninggal di atas ketakwaan. Makanya ingat kisahnya seorang sahabat namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Tamim ibn Aus Ad-Dari ini satu-satunya sahabat yang pernah melihat Dajjal. Ya. Kemudian dia melaporkan bahwa dia terdampar di sebuah pulau, kemudian berjumpa dengan orang yang di Borgol. Kemudian begini, kata Rasulullah, tahu nggak kok orang yang kau temui ya Tamim? Kata Tamim, nggak tahu ya Rasul. Kata Rasul, itu Dajjal. Jadi satu-satunya sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi Tamim bin Aus Ad-Dari ini dikenal sholat malamnya. Wah, sholat malamnya luar biasa. Dikenal di antara sahabat yang paling kuat sholatnya itu Tamim ibn Aus Ad-Dari. Sehingga adalah seseorang itu ingin bertanya soal rahasia, kenapa dia bisa kuat sholat? Kok sholatnya kuat banget gitu? Ya malam tidak pernah tinggal sholat. Jadi dia tanya, kaifa sholatuka ya Tamim? Hai Tamim, gimana caranya kau sholat tuh? Kok bisa sekuat itu? Saya ingin niru gitu. Marah Tamim dan mengatakan, seandainya aku melaksanakan 1 rakaat sholat dan aku tidak memberitahu kepada siapapun, itu lebih baik daripada 1000 kali sholat setelah itu aku cerita kepada kalian. Lihat,
Kalau seandainya aku tahu nih, satu kali sholat dan aku tidak cerita kepada siapapun, itu lebih baik dibandingkan 1000 kali rakaat habis itu aku ceritakan pula sama orang. Apa maknanya? Itulah bentuk takwanya Tamim al-Dari, takut dia. Kalau seandainya dia bercerita nanti kepancing ria. Ya kan, nanti kepancing ria kan, Bu? Sama kayak dia mengatakan seperti itu. Seandainya 1 rakaat aku lakukan, tidak aku ceritakan, masih lebih baik daripada 1000 kali aku sholat habis itu diceritakan. Kalau ibu kan tidak, ya. Pemain dari rumah mau ke sini kan, ditanya sama kawannya, mau kemana om? Mau pengajian. Nah, gitu. Bilang aja mau ke sana gitu aja kan. Kan selesai, mau ke sana kemana? Ke sana lah, nggak ada ujungnya. Gitu. Ini objeknya dikasih tahu pengajian. Nanti pulang dari pengajian ditanya lagi, mana pengajiannya? Semua tidur, saya aja yang bangun katanya. Bayangkan, Bu, masih bagus orang tidur, Bu, daripada ibu yang gibai orang tidur. Ya, orang tidur nggak dapat dosa, ibu yang gibah sebelahnya dosa tuh. Pulang bawa dosa jadinya. Biarkan orang tidur, biarkan dia tidur. Kalau bisa dikipas-kipasin aja sama bukunya. Makin tidur gitu. Baik. Kembali. Jadi ini yang nomor sekian. Kemudian yang selanjutnya adalah at-taubatu, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang-orang yang bertobat dan Allah suka dengan orang-orang yang bersuci. Jadi taubat itu salah satu bentuk meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla. Karena begini, taubat ini amalan yang paling dicintai, dan tidak mungkin orang tobat itu kecuali setelah melakukan dosa. Tapi bukan berarti tobat itu harus nunggu buat dosa, gitu maksudnya. Memang tobat itu disyariatkan bagi orang yang melakukan dosa kemudian dia bertobat, tapi jangan dipahami bahwa tobat itu harus nunggu buat dosa. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW itu setiap hari, Bu, minimalnya 70 sampai 100 kali membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu Nabi tuh. Setiap hari minimalnya 70 sampai 100 kali itu. Lah, Nabi ini dosa apa? Kok dia istighfar tiap hari? Artinya kan dari sini menunjukkan bahwa tidak mesti nunggu berbuat dosa kita tobat itu, gitu maksudnya. Nabi ini dosanya apa? Kok tiap hari dia istighfar? Bahkan bukan hanya itu saja. Ummu Salamah menceritakan radhiyallahu anha, Nabi itu kalau dalam sholat selalu membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan. Jadi Ummu Salamah bertanya, Rasul, kenapa kok asik baca doa itu saja? Padahal secara logika, Bu, apa mungkin Rasul menyimpang? Kan nggak mungkin. Gak mungkin Rasul tiba-tiba menyimpang, apalagi sampai murtad, mustahil. Tapi kenapa dia mengatakan wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan dan agamamu, coba. Maka Rasul memberikan jawaban kepada Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, namanya hati manusia itu di genggaman Allah. Allah bisa saja membolak-balik genggamannya sehingga mungkin pagi beriman, malam kufur, malam beriman, pagi pula kufur. Siapa yang tahu? Apalagi di akhir zaman, kalau Nabi saja mengkhawatirkan seperti itu, kita loh di akhir zaman lebih banyak fitnahnya. Makanya sudah sewajarnya dan sudah selayaknya kita harus lebih banyak membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini harus kita ucapkan setiap hari. Karena fitnah di zaman sekarang luar biasa. Betul kata Rasul, kalau di pagi hari beriman, di malam hari kafir atau sebaliknya itu. Karena kenyataan kok. Apalagi di Batam ini kan syubhat dan syahwat ini luar biasa. Banyak orang-orang murtad itu hanya gara-gara masalah ekonomi, masalah perkawinan, masalah perceraian, masalah-masalah sepele bisa murtad, pindah agama. Naudzubillah. Ya. Jadi ini juga penting bahwa di antara jalan mendapat kecintaan kepada Allah adalah dengan cara bertobat. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tatahur. Setelah tobat adalah tatahur tadi, berwudu.
Ya, berwudu ini juga salah satu hal yang sudah dicintai Allah Azza wa Jalla. Tadi saya sudah jelaskan di pengajian tadi di sana. Kemudian juga al-jihad. Berjihad. Itu disebutkan dalam surah Shaf ayat 4. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Sesungguhnya Allah senang dengan orang-orang yang berperang di jalannya. Ya, jihad ini bisa dengan harta, bisa dengan jiwa, bisa dengan waktu, bisa dengan apalah kan. Jihad ini kan umum maknanya. Kemudian juga perkara-perkara yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah adalah menanamkan keikhlasan. Menanamkan keikhlasan di mana setiap tujuan itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tilawatil Quran. Tilawatil Quran, membaca Quran juga salah satu penyebab Allah cinta dengan kita. Termasuk al-iktsar min dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah. Karena kita saja kalau cinta dengan orang, pasti kita akan menyebut-nyebut orang itu kan. Ibu cinta nih dengan suami, ya hanya suami aja yang dipuji. Ya, cerita kemana-mana, masih mending suami saya, masih mending suami saya, karena ibu cinta dengan dia. Coba ibu benci dengan suami, nggak disebut-sebut suami itu. Enak suamimu katanya. Suami orang pula dia enak-enakan. Karena tidak cinta dengan suamimu. Jadi itulah makanya kalau kita dengan manusia saja kadang-kadang disebut-sebut kalau sudah suka. Makanya Rasul mengatakan kepada Aisyah, aku tahu kapan kau benci kepada aku dan kapan kau cinta kepada aku. Kata Aisyah, bagaimana kau tahu suamiku wahai Rasul? Iya, kalau kau cinta denganku, kau sebut-sebut Rabbu Muhammad. Kalau kau benci, kau sebut-sebut Rabbu Ibrahim. Nah kan, ngomong begitu. Artinya bahwa orang kalau cinta itu menyebut-nyebut namanya. Maka zikir kepada Allah itu salah satu bentuk cinta kita kepada Allah karena menyebut-nyebut namanya. Zikir itu salah satu bentuk cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu pula akan dibalas dengan Allah kecintaan kita kepada Dia. Udhkuruni adhkurkum. Kemudian yang nomor selanjutnya al-muwadhabatu 'ala shalawatil khamsi. Menjaga salat 5 waktu. Ini menjaga salat 5 waktu ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah dan timbal balik Allah akan mencintai kita. Ada hadis qudsi yang panjang sekali kan. Wa ma taqarraba 'abdi, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib-wajib sampai Allah mencintainya. Ya, artinya kecintaan kepada Allah atau Allah mencintai kita itu salah satunya dengan melaksanakan yang wajib sholat. Dan kalau seandainya diiringi dengan sholat-sholat sunnah, maka lebih lagi kecintaan Allah kepada hamba itu. Bahkan sampai Allah akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, kakinya, tangannya. Kan begitu dalam hadis qudsi itu. Artinya kalau sholat wajib saja sudah dicintai Allah, berarti kalau diikuti dengan sholat sunnah, maka bukan hanya Allah cinta, tapi Allah juga akan menolong hamba-hambanya. Al-muwadhabatu 'ala shalawat. Dan membiasakan sholat ini penting. Karena Sholat ini kan kenapa disebut sholat dalam bahasa Arab itu? As-sholat itu diambil dari kata as-silatu. Kenapa sholat disebut sholat? Karena diambil dari as-silatu. Apa as-silatu itu? As-silatu itu artinya hubung kait kita dengan Allah, tali yang menghubungkan kita dengan Allah. Jadi kalau kita ingin menghubungkan tali kita dengan Allah, sholat. Di dalam hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul pernah mengatakan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pasti akan senang berjumpa dengan dia. Perjumpaan kita dengan Allah itu kan ada di 4 tempat. 2 di dunia dan 2 di akhirat. 2 di dunia, yang pertama sholat. Itulah perjumpaan kita dengan Allah waktu sholat. Karena Allah yang mengatakan, wa innaha lakabiratun illa alal khasiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Sholat itu sebenarnya berat, tetapi akan menjadi ringan bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Allah mengatakan,
orang-orang yang yakin kalau dia sedang berjumpa dengan Rabb-nya. Menunjukkan bahwa solat itu sebenarnya kita sedang berjumpa dengan Allah tuh. Minimalnya 1 hari 5 kali kita berjumpa dengan Allah tuh. Kemudian yang kedua, berjumpa dengan Allah saat sakaratul maut. Ketika ruh itu dicabut, maka ruh seorang mukmin kan diangkat ke langit. Ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh, sampai melewati langit ketujuh. Disitulah berjumpa dengan Allah. Kemudian Allah katakan, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, tapi catatannya letakkan di Iliyin. Kemudian di akhirat, ketika di padang mahsyar, berjumpa dengan Allah. Kemudian yang terakhir, di sorga. Allah akan menampakkan dirinya di sorga dan kita bisa melihatnya. Artinya bahwa solat itu adalah, makanya ada istilah, barang siapa yang banyak berjumpa dengan Allah di dunia, maka dia akan banyak memandang Allah di akhirat. Siapa yang sedikit perjumpaan dengan Allah di dunia, dia pula yang paling sedikit memandang Allah di akhirat. Ataupun siapa yang banyak berdiri di dunia dengan salat, maka dia tidak akan banyak berdiri di padang mahsyar. Tapi siapa yang tidak banyak berdiri di dunia, dia yang akan banyak berdiri di padang mahsyar. Jadi salat ini memang luar biasa ya. Makanya jangan sampai ditinggalkan. Bahkan ada seorang ibu itu pernah bercerita, saya punya anak itu dari mulai kecil, remaja, dewasa, sampai tua, masalahnya banyak banget. Pokoknya nggak tahu, mulai dari kecil tuh sering sakit-sakitan, kemudian ketika sekolah banyak masalah di sekolahnya, ketika masuk pekerjaan banyak masalah di pekerjaannya, ketika sudah dewasa nggak kunjung-kunjung dapat jodoh juga, sampai akhirnya tua kemudian sakit parah. Jadi hidupnya susah aja dari pagi, dari kecil sampai besar itu. Jadi orang tuanya itu disangka anaknya kena sihir. Kenapa anak saya ini kok susah hidupnya? Datanglah kepada seorang syekh, bercerita tentang kondisi anaknya. Dari kecil sampai besar kok susah, sekarang udah sakit terbaring. Yang pertama ditanya syekh itu, ketika ditanya, asuhir, apakah anak saya tersihir wahai syekh? Kata syekh, bukan tersihir. Saya ingin tanya satu masalah. As-salah, apakah dia sholat? Maka orang tua mengatakan tidak, dia tidak pernah sholat. Itu masalah. Anakmu tidak terkena sihir, anakmu tidak sholat masalahnya. Kemudian saya menceritakan bagaimana anakmu akan bahagia kalau mulai dari bangun tidur saja anakmu sudah dilaknat. Kan orang kalau tidak melaksanakan sholat subuh bisa dilaknat Allah. Nanti siang nggak sholat tuh dilaknat lagi. Nanti sore dilaknat lagi, malam dilaknat lagi, 5 kali dilaknat Allah. Macam mana anakmu akan bahagia? Makanya sholat itulah yang mendekatkan diri kepada Allah. Laknat itu arti jauhkan daripada kasih sayang, didekatkan dengan azab. Makanya masalah terus anakmu tuh, suruh sholat dia. Jadi itu jawaban saya. Ya, karena sholat itu silatun ya, hubung kait kita dengan Allah tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah mulazamatu khuluqul hasani. Mulazamatu khuluqil hasani. Berusaha untuk banyak melatih diri untuk berakhlak baik. Akhlak itu kan dalam badan kita itu terdiri daripada 3. Ibu kalau dalam badan kita ini melaksanakan 3 perkara, berarti ibu itu berakhlak. Pertama dari leher ke atas, yang kedua kedua tangan, yang ketiga dari kepala ke kaki. Dari leher ke atas artinya kepala. Di kepala ini kan ada lisan, ada telinga, ada mata, ada otak, kan itu ya, di kepala ya. Kalau semuanya kita arahkan dengan kebaikan, Bu, berarti kepala kita berakhlak. Pamannya tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang santun, senyum gitu ya pada saudaranya, matanya tidak suka melotot, telinga yang mendengarkan yang baik, otaknya juga tidak ngerancau kemana-mana, berarti kepala kita sudah berakhlak tuh. Tapi kalau sudah ngomong, semua keluar, Bu, nggak terkontrol tuh, belum lagi matanya mau copot gitu, itu nggak berakhlak tuh. Nah itu kalau sudah melotot, ngomong yang nggak jelas, bahasanya juga yang keluar binatang-binatang, itu nggak ada akhlaknya orang kayak gitu tuh. Kemudian yang kedua, 2 tangan, Bu. Kalau orang suka bantu dengan kedua tangannya, ringan tangan lah bahasa kitanya,
bukan nabok ringan tangan itu. Maksudnya ringan tangan itu artinya ya bantu tetangganya. Kira-kira apa yang bisa dibantu, istilahnya mudah. Yang membantu orang itu disebut ringan tangan. Maka tangannya sudah berakhlak. Kemudian badan tuh dari kepala sampai kaki, Bu. Kalau ngobrol ya dengan siapapun dia tidak bisa tidak membedakan mau di depan saya ini pejabat, mau bukan, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang biasa, mau luar biasa. Sama saja di hadapan dia. Tetap dia hargai dengan badan kita mengarah ke dia. Berarti badan kita berakhlak. Tapi kalau ibu badannya kemana, orang yang diajak ngomong kemana, itu badan ibu belum berakhlak tuh. Kan ada orang yang ini siapa yang dia nggak penting orang kayak gini. Akhirnya kita badan ke sana, orangnya di situ. Nah, itu nggak berakhlak. Hadapkan ke dia seolah-olah penting semua bagi dia. Nah, itulah bagi orang berakhlak namanya. Nah, karena kebanyakan kita gitu, kalau kenapa orang nggak penting ya, kadang-kadang saut-sautan aja nggak jelas. Ya. Maka itulah disebut akhlak. Akhlak ini salah satu penyebab meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di sini musahabatis salihin. Berteman dengan orang baik, ya. Kemudian juga al-ihsan ilal khalqi, tadi berbuat baik kepada makhluk. Kemudian was-sabr wal ihtisab, sabar dan mengharap pahala dan begitu seterusnya. Ini di antara hal-hal yang kita mendapatkan kecintaan Allah. Kemudian kita ambil kebalikannya. Hal-hal yang justru mendatangkan kebencian Allah. Dia harus dihindari, sebab kalau tidak dihindari kita nggak dapat tuh kecintaan Allah. Pertama al-i'tida. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat Al-A'raf ayat 55. Allah mengatakan wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. I'tida itu artinya melampaui batas. Janganlah kalian melampaui batas, karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Jangan melampaui batas. Baik dalam ibadah tidak suka melampaui batas. Ya, umpamanya syariatnya sampai di sini, ibu lebihkan. Baik dalam masalah muamalah juga gitu. Hidup bertetangga, karena merasa sudah akrab, ibu nyelonong masuk keluar masuk rumah tetangga. Enggak kayak gitu. Ada aturannya, salam dulu, boleh nggak masuk. Karena udah dianggap biasa. Ya, kadang tetangga juga masuk kayak gitu. Saya juga sama kayak gitu. Nggak bisa. Ada hak bertetangga tuh. Saking biasanya garam tetangganya diangkut ke rumah ibu. Ini kan nggak bisa gitu. Iya, memang keakraban boleh, tapi ada batas-batas di situ. Jangan melampaui batas. Ya, ada adab salam ketika masuk. Salam pun 3 kali, kalau tidak dijawab balik, Bu. Ini enggak, dijawab udah 3 kali. Ibu nggak puas, nengok di gorden. Nggak puas ke belakang lagi. Ibu lagi nyari apa? Kan gitu. Jadi kalau sudah salam 3 kali nggak dijawab balik, Bu. Nggak usah. Apalagi sampai ambil tangga nengok di ventilasi pula. Ini kan lebih masalah lagi, Bu. Ngapain nih, Bu kan? Tapi intinya bahwa jangan suka melampaui batas. Ini Allah nggak suka. Kemudian yang selanjutnya al-fasad wal ifsad. Jangan suka merusak. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka dengan orang-orang yang merusak. Merusak itu kayak perampok, pencuri, maling, atau merusak alam gitu ya, babat hutan dan begitu seterusnya. Allah tidak suka. Itu disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 32. Kemudian az-zulmu zalim. Allah tidak suka. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak suka dengan orang zalim. Ali Imran 57. Allah tidak suka dengan orang-orang zalim. Dan zalim ini luar biasa, hukumannya dari Allah Azza wa Jalla. Karena di antara 2 dosa yang disegerakan azabnya di dunia sebelum akhirat, salah satunya zalim. Sebelum akhirat saja di dunia sudah diazab tuh orang zalim, apalagi di akhirat. Karena Rasul yang mengatakan di antara dosa itu yang disegerakan azabnya adalah az-zulmu wa qati'atur ruhum. Az-zulmu wa qati'atu ar-rahimi. Kezaliman dan memutus silaturahim. Kezaliman dan memutus silaturahim. Maka zalim ini disegerakan. Banyak kisah-kisah orang zalim. Sampai dulu dikisahkan oleh seorang syekh itu. Jadi ada orang kaya, Bu. Orang kaya sedang berjalan-jalan di sekitar rumahnya itu.
Orang kaya ini baru beli baju yang sangat bagus sekali. Suami istri. Ya baru beli bagus, mahal bajunya itu. Mahal sekali. Jadi jalan-jalanlah di sekitar rumahnya. Rupanya dari kejauhan ada kakek udah tua banget, ya. Sakit-sakitan pakai tongkat gitu. Rupanya jalan berseberang, berbalik arah tuh. Ini yang suami istri orang kaya ini baru pakai baju bagus gitu ya, jalan dari sini, si kakek pula dari sini, berlainan arah. Jadi Allah takdirkan kakek ini terpeleset, kemudian jatuh. Di situ ada longkang, ada air bekas genangan gitu. Masuklah di situ. Kemudian airnya tercipratlah ke suami istri yang kaya itu. Bukannya ditolong kakek itu, dimaki-maki. Ya, kenapa? Baju baru kena cipratan air longkang. Harusnya kan ditolong. Lebih sayang bajunya dibandingkan orang itu. Akhirnya kemudian nggak terima si suaminya, ditamparlah kakek itu. Naudzubillah. Habis itu dia pergi begitu saja. Lah, qadarullah. Suami istri ini pulang, maunya mau ganti baju gitu maksudnya. Selepas sampai di rumah, suaminya ke toilet. Qadarullah, lidahnya jatuh, kebentur kepalanya, mati. Allah kasih cash tuh, karena dia habis nampar si kakek itu, mati. Jadi istrinya nggak terima, Bu. Jangan-jangan kakek itu penyihir, disangka disihir katanya. Kan kejadiannya baru tadi kan gitu. Masa gara-gara nempeleng si kakek tiba-tiba kemudian suaminya meninggal di kamar mandi. Jadi istri nggak terima, jangan-jangan disihir kakek itu. Dibawalah ke mahkamah, ke pengadilan, ya, bahwa si kakek itu membunuh suami saya katanya. Akhirnya diangkat betul-betul ke pengadilan. Lah pengadilan ini bingung kan, nggak ada buktinya. Buktinya apa kan gitu ya? Buktinya tidak terima nih si wanita ini karena merasa suaminya mati dan dia menuduh bahwa si kakek itu menyihirnya. Akhirnya dipanggillah si kakek itu. Jadi hakim ini akhirnya meminta penjelasan macam mana kronologisnya kok bisa sampai seperti itu. Maka kakek ini cerita, saya tidak tahu menau, saya jalan-jalan dari sana, tiba-tiba saya kelongkang jatuh, kemudian keciprat pakaian orang itu, tiba-tiba saya ditampar. Itu yang saya tahu katanya. Soal dia mati saya tidak tahu lah kan itu. Akhirnya kata si hakim, udah kasusnya ditutup. Kenapa? Boleh jadi katanya, kematian suamimu Allah berikan balasan cash karena dia sudah mendolimi kakek ini. Hakimnya bijak gitu. Ditutup kasusnya. Lah terkadang seperti itu. Kama tadinu tudan, sebagaimana kita melakukan kezaliman kepada orang, ternyata Allah balas kezaliman lebih dahsyat daripada kita mendolimi orang. Orang ini zalimannya hanya nampar saja, tapi Allah buat dia mati. Nah gitu maksudnya kan. Terkadang kezaliman dengan balasan Allah itu lebih berat balasannya. Kama tadinu tudan. Kalau ibu umpamanya menjelek-jelekan orang, menggibah orang, membuli orang, nanti Allah kirim loh yang menggibah, yang menjelek-jelekan ibu lebih buruk dibandingkan ibu menjelek-jelekan orang. Itu maksudnya. Itu disebut hukum karma namanya. Nah, itulah zalim di sini. Nah, makanya zalim tidak suka. Wallahu la yuhibbu zalim. Allah tidak suka dengan orang-orang zalim. Kemudian juga takabur. Allah tidak suka dengan orang sombong. Allah mengatakan dalam surah Luqman ayat 18, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di permukaan bumi ini maraha dengan sombong. Kenapa? Fa innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah enggak suka dengan sombong. Ingat kisah Muhallib ibn Abi Sufra. Di zaman salaf ada seorang ulama namanya Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar. Dia sedang duduk. Tiba-tiba Muhallib ibn Sufra itu jalan di depannya. Muhallib ibn Sufra ini jenderal perang dan dia juga seorang wali Basra, gubernur Basra, plus ngerangkap jadi jenderal perang. Karena dia merasa jenderal, ya, jadi gagah, merasa gagah, jadi jalannya membosongkan dada. Jadi Malik ibn Dinar seorang alim, seorang ulama, menegur, janganlah kayak gitu jalanmu. Itu jalan penduduk neraka. Tiba-tiba marah sang jenderal ini dan mengatakan, kamu nggak tahu siapa saya? Nah biasa kan begitu, kalau orang sombong itu biasa gitu, kalau merasa punya pangkat,
merasa punya jabatan biasa, kok nggak tahu siapa saya, belum tahu kau berhadapan dengan siapa. Bahasanya begitu ya. Itu orang sombong untuk kata-kata seperti itu. Kalau orang udah mengatakan kalimat itu udah nampak sombongnya itu. Jadi kata Malik ibn Dinar, bal a'rifuka haqqal ma'rifah, bahkan aku tahu siapa dirimu melebihi dirimu sendiri, katanya. Kata jenderal, kalau gitu siapa? Ingin tahu siapa kamu? Kata Malik ibn Dinar, kamu itu orang yang keluar dari lubang najis, katanya. Dan sekarang kau jalan dalam perutmu tuh bawa najis. Dan sebentar lagi kau mati, kau jadi bangkai penuh dengan bau, manusia pun tidak akan mendekati kamu kalau tidak dikuburkan. Nah itulah kamu, katanya. Kan itu. Ini kan keras semuanya. Kamu loh keluar dari dua lubang najis, lubang bapakmu dan lubang ibumu. Kemudian kau juga dalam perutmu lo banyak najis sekarang itu. Nah, dibilang begitu. Dan kalau kau mati jadi bangkai, siapa yang akan menghargai kamu? Itulah kamu. Nah, akhirnya dia temenung tuh. Oh iya juga, katanya. Baru dia sadar. Jadi manusia itu apa yang dibanggakan coba? Nggak ada kebanggaan manusia itu, kecuali hanya kalau berbangga dengan ketakwaan kepada Allah, ya. Karena memang manusia mulia dengan takwa. Tapi kalau nggak ada takwa, apa yang dimuliakan? Apalagi sekarang lagi rame-rame di YouTube masalah nasab nabi kan banyak sekarang lagi rame kan. Ya kita ini manusia, memang kita ndak peduli dengan perkara-perkara seperti itu. Anda mau nasab nabi nggak nasab nabi, yang jelas Anda manusia, saya hargai, selesai kan itu. Anda manusia, saya hargai. Ya, walaupun Anda bukan nasab nabi, apalagi betul-betul Anda nasab nabi, itu pun dengan syarat kita lebih memuliakan kalau Anda bisa menggabungkan nasab dengan takwa. Kalau tidak bisa menggabungkan dengan nasab dengan takwa, buat apa? Ulam yusri bihi nasabu. Orang kalau lambat amalnya, tidak mungkin dikejar nasabnya. Nasab itu loh pada hari kiamat akan terputus. Allah yang mengatakan terputus nasab itu. Makanya Rasul mengatakan kepada Fatimah yang jelas-jelas anaknya tuh, Fatimah, mumpung di dunia, minta kau minta, silakan minta, aku kasih. Tapi di hadapan Allah aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Itu Nabi. Kalau Fatimah tidak bisa diselamatkan oleh Rasulullah kecuali dengan amalannya, apalagi kita ribut dengan nasab. Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza, intinya bahwa sombong itu orang tidak suka dan Allah juga tidak suka. Kemudian juga riya. Nah, ini juga riya. Ya, ini juga Allah tidak suka dengan riya. Wa iradatud dunya, apalagi sampai amalannya betul-betul karena dunia. Bahkan riya ini penyakit yang paling bahaya yang Rasul takuti, lebih takut riya daripada dajjal, kata Nabi. Kenapa? Kalau dajjal itu jelas, orangnya nampak, ada kafir di dahinya. Kalau riya ini tidak jelas, dia modelnya tahu-tahu datang. Makanya Rasul mengistilahkan seperti semut hitam berjalan di batu hitam yang licin di kegelapan malam, Bu. Nggak nampak lah. Coba nampaknya tuh. Udah hitam, batunya hitam, malam lagi. Coba caranya? Pakai alat apa itu? Rasul ingin katakan bahwa riya itu seperti itu, lebih halus lagi. Tahu-tahu riya saja. Ya. Sebenarnya ibu tuh baik-baik aja dari rumahmu ke sini tuh, nggak ada masalah. Lillahi ta'ala mau ngaji. Tapi kemudian kadang-kadang di pengajian tuh macam-macam tuh. Nampak ada mobil parkir, berhenti, benerin dulu jilbabnya. Nah, aduh, mereng nih, gimana nih? Udah nggak perlu lah, Bu. Masuk aja ke pengajian. Bismillah. Siapa yang mandang ibu juga? Gara-gara lewat loh mobil orang, nasib baik kaca orang itu nggak dibuka, Bu. Sempat dibuka kan, kan masalah kan, Bu ya. Ini katanya. Jadi hal-hal yang seperti itu kan sepele itu, tapi tujuannya apa? Kecuali mungkin terbuka aurat atau apa. Ini nggak ada yang terbuka-buka aurat, nggak ada, cuman mereng sikit aja. Ah itu udah takut ya, takut nanti. Nah, itulah kan masalah hati ini, kadang-kadang tuh yang sepele itu yang bahaya. Nah ini hal-hal yang kayak gini jangan sampai akhirnya tumbuh riya. Kemudian juga al-ghaflatu an dzikrillah, lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Nah ini juga lawan daripada zikir, ya lalai dari zikir. Ya, sebenarnya zikir itu amalan yang paling ringan tapi pahalanya besar, Bu. Karena zikir itu bisa dilakukan siapa saja. Anak kecil, orang dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, sakit, sehat, di mana saja, Bu, orang zikir itu amalan yang paling ringan tuh zikir.
Tidak ada amalan yang lebih ringan dibandingkan zikir. Tapi lihat pahalanya luar biasa. Rasul pernah mengatakan, maukah kuhabarkan kepada kalian amalan terbaik? Satu terbaik. Yang kedua bisa mengangkat derajat. Yang ketiga lebih baik daripada infak emas dan perak. Yang keempat lebih baik daripada jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan bisa menghapuskan kesalahan. Itu sudah 5 tuh. Kemudian sahabat mengatakan, apa itu? Kata Rasul, zikir. Zikir sebentar aja. Sambil duduk aja. Astagfirullah, astagfirullah. Kan bisa. Subhanallah, subhanallah. Itu sudah berpahala tuh. Ya. Taib. Kemudian juga yang terakhir, hubbun nafsi wa tarkun nusilil khalqi. Terlampau mencintai diri sendiri dan menolak nasihat orang. Ujub mungkin bahasa kitanya ya. Nah, itu diantara kebalikan Allah tidak akan cinta. Baik, kita akan masuk pada buah pahala apabila Allah mencintai kita. Setelah kita amalkan perbuatan-perbuatan tadi, kemudian kita hindari hal-hal yang bisa menjadikan Allah tidak cinta, apa buahnya? Ya. Yang pertama, tadi saya sudah jelaskan di awal, Allah akan memanggil Jibril dan akan memberitahu Jibril bahwa aku cinta dengan si fulan, maka kau cinta dengan dia. Maka Jibril akan mengatakan kepada semua malaikat, cintai orang yang dicintai Allah. Maka semua malaikat cinta dengan dia. Dari situ Allah tanamkan kecintaan kepada seluruh manusia. Ini buahnya. Kalau Allah sudah cinta dengan kita, maka semua malaikat cinta dengan kita, semua makhluk cinta dengan kita. Satu. Yang kedua, akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Dan itu disebutkan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kemudian salah satunya Rasul mengatakan apa di sini? Rasul mengatakan salah satunya adalah warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang cinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ya, ibu datang ke sini kumpulnya karena Allah. Ya. Tapi gara-gara kemudian masalah dengan satu orang, gara-gara tak mau bayar utang, ya kan? Nah, akhirnya pengajian ditinggalkan. Ini berkumpulnya karena Allah, berpisah bukan karena Allah. Jangan gara-gara satu orang di pengajian, Bu, ibu tinggalkan pengajiannya. Ibu tinggalkan orangnya lah, jangan pengajiannya. Kadang-kadang gitu, gara-gara benci satu orang, nggak mau ngaji. Kenapa nggak mau ngaji? Ada si fulanah tuh. Kenapa dengan si fulanah? Pokoknya adalah, saya nggak mau. Kok aneh orangnya? Itu kan bukan pengajian tempat dia kan itu. Kecuali tempat dia nggak enak gitu. Kalau tempat orang lain nggak ada hubungan dengan dia, cukup benci dengan dia saja. Jangan satu pengajian dihijrahin sama dia. Taib. Jadi ini juga yang kedua. Yang ketiga, dia akan bersama Nabi di surga. Kalau orang ini mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan menjadi teman Nabi di surga. Seorang Arab Badui datang kepada Rasul. Rasul itu sedang ceramah Jumat. Tiba-tiba orang Badui ini berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, kapan kiamat? Rasul ya lagi khutbah Jumat, ya diam saja. Rasul, kapan kiamat? Rasul diam, nggak mau jawab. Sampai 3 kali lagi khutbah Jumat. Ya, maka Rasul mengatakan, wa ma'adat talah, kau sibuk tadi tanya kiamat. Emang kau tanya apa yang kau siapkan? Tanya kiamat terus. Maka Arab Badui ini mengatakan, aku tidak menyiapkan apapun wahai Rasul, kecuali aku cinta dengan Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, idzan anta man ahbabta. Kalau begitu engkau akan bersama orang yang kau cintai. Selesai. Dari sini boleh bagi sholat Jumat itu seorang makmum bicara dengan khotib. Karena orang ini bicara dengan khotib lagi khutbah. Yang tidak boleh itu makmum dengan makmum. Itu tidak boleh. Karena kalau ngobrol dengan makmum, ngomong diam aja sudah hilang pahala Jumatnya. Tapi kalau khotib dengan makmum boleh. Ya, asal jangan makmum dengan makmum saja. Karena Arab Badui ini ngomong dengan Rasul dan khutbah tuh. Ya, tetapi maksudnya yang ada maslahatnya. Ya, jangan pula gara-gara pecinya miring. Tolong pecinya miring, Pak. Nah, itu kan apa ya kan?
Nah, itu ganggu konsentrasi namanya. Ya. Taib. Kemudian juga kata-kata Nabi SAW mengatakan engkau akan bersama idolamu, maknanya ketika Rasul mendengar orang ini karena mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian yang nomor 4, didoakan malaikat. Buahnya itu akan didoakan malaikat. Karena ada satu kisah di zaman Rasul itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul berkisah di zaman orang dulu, di zaman Bani Israel. Jadi ada seorang laki-laki ingin berkunjung dengan temannya yang nun jauh di sana. Pokoknya dia pergi bawa bekal banyak, berangkat, pokoknya tawakal Allah. Saking jauhnya temannya itu. Jadi Allah mengutus malaikat, tolong kau cegat orang itu. Maka malaikat ini menjelma manusia mencegat orang itu. Kemudian bertanya, kau hendak pergi kemana? Aku hendak pergi menemui kawanku yang ada nun jauh di sana, katanya. Kau ke sana itu niatmu apa? Apakah ada bisnis, lagi utang atau apa gitu, masa urusan dunia? Tidak, katanya. Aku ke sana itu lillah karena Allah, ingin berkunjung kepada saudara. Wallahi kau tidak ada niat yang lain? Tidak, memang ingin berkunjung kepada saudaraku di sana. Apa kata malaikat? Malaikat ini mengatakan, kalau ucapanmu benar, ini, ya, tidak ada niat yang lainnya kecuali karena engkau mencintai dia karena Allah, ya, maka malaikat ini mengatakan, fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu. Aku utusan Allah, aku ini malaikat loh, dan Allah akan mencintai kamu sebagaimana engkau mencintai dia, ya. Jadi malaikat kemudian mendoakan seperti itu, akan mendapatkan kecintaan karena dia mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali-kali ibu berkunjung ke rumah teman hanya untuk mencari kecintaan Allah, begitu saja. Bukan karena di WA tolonglah datang dah. Ya. Kalau tak di WA saya nggak datang lah. Itu pun kalau ada tulisan saya lagi masak apa, nggak baru mau datang. Kalau tak ada tulisan itu tak mau saya. Nah, itu ada embel-embel namanya, ya. Taib. Kemudian mendapatkan ma'iyatullah, mendapatkan ma'iyah itu kebersamaan Allah Azza wa Jalla, dan ini luar biasa, ya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, kalau fa'idha ahbabtuhu, kata Allah, apabila aku sudah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru fih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wala in sa'alani la'u'tiyannah, wala in ista'adhani la'u'idhannah. Kalau aku sudah mencintai hamba itu, aku jadi pendengarannya, aku jadi penglihatannya, aku jadi tangannya, aku jadi kakinya, dan apapun permintaannya aku kasih, apapun hal yang bisa membahayakannya aku lindungi. Ini luar biasa, akan senantiasa bersama Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang selanjutnya, Allah akan menjaga dari setiap musibah. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, innallaha yahmi abdahul mu'min fid dunya wa huwa yuhibbu kama tahmuna maridhakumut ta'ama wasyaraba takhafuna alaihi. Sungguhnya Allah akan menjaga hambanya seorang mukmin di dunia bagi hamba yang dicintainya, sebagaimana orang sakit senantiasa menjaga dirinya dari makan minum supaya tidak takut akan kematiannya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu akan senantiasa menghindarkan kita dari mara bahaya kalau sudah cinta dengan kita. Dan yang lebih daripada itu, yang terakhir, diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Kalau Allah sudah cinta dengan kita, Rasul mengatakan, idza ahabballah abdan as-salahu, apabila Allah sudah mencintai hamba, maka Allah akan as-salahu. Sahabat bertanya, apa yang dimaksud as-salahu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, yuwaffiqu lahu amalan salihan, maka akan diberikan taufik senantiasa dia beramal seperti itu, amal soleh sampai kematiannya. Nah, ini diantara buah daripada apabila Allah mencintai kepada kita. Kemudian pembahasan yang terakhir, bahwa hamba yang dicintai Allah bukan serta-merta kemudian melenggang begitu saja, tidak. Tapi ada ujian. Orang kalau cinta itu kan diuji dulu, betul tak cintanya. Maka Allah juga sama akan menguji kita.
Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu dikarenakan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah kalau sudah mencintai sebuah kaum, Allah uji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang redha maka Allah akan suka dengan dia, siapa yang murka Allah lebih murka kepada dia. Jadi terkadang Bu, ibu ini sudah melaksanakan semua yang di atas nih. Ingin mendapatkan kecintaan Allah dengan melaksanakan amalan-amalan dicintai Allah, menjauhi amalan-amalan yang tidak disukai Allah. Kemudian kita sudah yakin buah-buahnya. Terkadang Allah menguji dulu. Betul tak cintanya? Diujilah dengan sakit, diujilah dengan ekonomi, diujilah dengan keluarga, diuji dengan kesehatan dan begitu seterusnya. Kalau dia redha, memang betul lulus dia. Kalau tidak redha berarti cintanya ya ngaku-ngaku saja. Jadi ibu itu dicintai Allah atau tidak, lihat ketika ibu lagi sakit. Karena orang sakit tuh Bu, ujiannya besar. Ujiannya besar. Tidak bisa menikmati dunia orang sakit itu. Tidak bisa keluar kayak orang sehat. Bahkan orang kaya sekalipun kalau sudah terduduk sakit tuh percuma dia kaya. Orang kaya itu kalau sudah kaya bukan mau kaya, ingin sembuh, ingin sehat biasanya. Nggak peduli. Karena ada seseorang yang datang kepada Ibrahim ibn Adham Bu, karena mengeluh kefakiran. Datang dia kepada Ibrahim bin Adham, ya Imam, saya udah lama kerja tapi kok fakir-fakir, nggak pernah kaya-kaya ini. Kata Ibrahim bin Adham, sebenarnya kok ini kaya katanya, tapi kok tak sadar saja. Gini saja, gimana kalau kau lepas tuh kedua matamu, aku beli 20.000 dirham, mau nggak? Lepas kedua matamu, saya kasih 20.000 dirham, mau nggak? Nggak mau lah, nanti tak punya mata lagi katanya. Sudah gini aja, putuskan aja tanganmu, aku beli 20.000 dirham. Putuskan kakimu, 20.000 dirham. Pokoknya kalau ada 10 anggota badanmu, kali-kali 20.000 dirham kali 10 anggota badanmu, kan kaya kamu tuh. Mau kok kayak gitu? Oh nggak mau. Berarti sebenarnya kau itu punya uang banyak dalam badanmu tuh, cuman gak dijual aja. Itu maksudnya kan. Artinya kita ini kaya sebenarnya. Ya, tapi coba bayangkan orang itu kalau di rumah sakit Bu, kalau ingin sembuh berapapun ditebus dia. Makanya kenapa bersyukur dengan kesehatan itu. Tapi terkadang Bu, ada orang yang sengaja lama sakitnya, nggak disehat-sehatkan sama Allah. Kenapa? Boleh jadi kalau dia sehat, jahat dia nantinya. Ya, mau dibiarin sakit dia. Kalau sakit kan nggak bisa jalan kan. Kalau udah jalan dia kesana kemari gibah jadinya. Biarkan disariawankan 1 minggu kan. Kadang-kadang seperti itu. Kok udah makan ekstrasi kok nggak sembuh-sembuh? Boleh jadi Bu, kalau disembuhkan ibu gibah lagi. Makanya dibiarkan disariawankan. Ada orang yang seperti itu, dilamakan sakitnya, kalau sembuh udah masalah jadinya. Tapi ada orang sembuh kalau sakit makin masalah. Sama dengan orang miskin, kalau jadi kaya jadi luar biasa nanti masalahnya. Jadi mungkin juga melampaui batas kan, seperti Korun tuh. Tapi ada orang kaya gak dimiskin-miskinkan, sebab kalau miskin bisa kufur dia. Itu semua hikmah semuanya sama Allah. Itu semua ada kebaikannya. Ya nggak mungkin tidak ada kebaikannya musibah itu. Tapi itulah ujian bagi orang-orang yang mengaku mencintai Allah dan ingin dicintai Allah. Ya. Dan ingat yang terakhir ini juga, bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala berikan dunia yang banyak, harta, jabatan, itu bukan tanda cinta. Ya, jangan salah. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang banyak, jabatan, keenakan dalam dunia, itu bukan tanda cinta. Karena ada sebuah hadis mengatakan, idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dari dunia padahal dia maksiat, kemudian Rasul membacakan ayat falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sehingga ketika mereka lupa dari apa yang diingatkan kepada mereka, kami buka kepada mereka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu dunia, sampai ketika mereka bahagia,
dengan apa yang aku berikan kepada mereka, kami azab mereka dengan sekonyong-konyong. Ketika itu mereka kaget dan terbelalak. Artinya di sini bahwa banyak orang yang menyangka di masyarakat, ketika sukses, setiap buka bisnis sukses, setiap buka usaha sukses, tidak pernah rugi, kemudian mengira memang Allah sayang dengan saya. Buktinya itu yang sholat tetap aja miskin, katanya. Saya tak sholat kok saya kaya. Kalau Allah tidak sayang, pasti saya pun lebih parah daripada dia. Kadang ada orang berpikir seperti itu. Makanya dulu saya cerita, ada seorang ibu tidak pernah sholat, bu, ibunya. Wah, pokoknya susah sholatnya. Tapi ceritanya kayak orang paling dicintai Allah, bu. Tidak pernah sholat orangnya. Kenapa? Gara-gara apa? Suami pertama, katanya. Dia bilang, dia punya suami itu Masya Allah kaya, pengusaha tembakau, katanya. Jadi ketika mati, hartanya banyak, rukonya banyak, rumahnya banyak, katanya. Warisnya jatuh ke ibu ini, istrinya. Baru meninggal suaminya, dapat pula, katanya, suami orang kapal. Orang kapal ini badannya tak balik, uangnya ditransfer hari-hari, katanya. Ya. Akhirnya mati juga, katanya. Terakhir, bu, dapat orang pengadilan. Baru 2 tahun pensiun, mati juga, pensiunnya dapat juga dia. Apa nggak enak saya ini, katanya. Coba, laki pertama ngasih ruko, ngasih rumah, mati. Suami kedua ngirim tiap bulan, mati. Nah, suami ketiga pensiunannya dapat, mati juga dia. Ini kalau nggak sayang, katanya, Allah itu nggak mungkin lah saya enak kayak gini, katanya. Masih dapat suami, dapat aja duit, katanya. Nah, ini dikiranya sayang itu bentuknya harta, nggak gitu juga. Itu bukan sayang, itu ujian justru harta. Makanya kenapa ada sebagian ulama salaf itu, bagi mereka harta itu ujian berat. Ingat ketika Abu Ubaidah bin Jarrah dikirim uang banyak sama Umar bin Khattab tuh, kemudian diletakkan di pintu rumahnya, tiba-tiba mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata istrinya, emang Umar meninggal ya, katanya. Kata Abu Ubaidah, bahkan lebih parah daripada Umar meninggal, katanya. Kata istrinya, kenapa emangnya? Sini kamu. Pas istrinya ke depan, banyak itu harta. Ya, kata Abu Ubaidah, hari ini juga kamu bagikan harta ini, jangan ada yang tersisa sedikit. Aku dibagi-bagikan, tinggal 2 dinar. Tuh bagian, katanya. Jadi yang 1 tumpu itu udah habis, itulah yang 2 dinar untuk kamu, katanya. Nah, itu ada di antara ulama salaf itu yang takut. Kalau ibu terbalik lah, ya kan, yang 2 dinar kasih yang banyak masuk rumah, kan. Wow, itu kan lebih parah, ya. Wallahu a'lam. Ini sudah kami sebelas. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Yang bertanya dapat hadiah? Ada hadiahnya? Oh. Oke. Mau jawab pertanyaan apa yang bertanya? Yang bertanya. Oh, yang bertanya. Ya, atau boleh pakai ngasih pertanyaan? Ya, boleh saya nanya. Oh. Boleh 3 pertanyaan aja. 3 pertanyaan. Dari masa Ya, ceritakan kisah ibu yang terakhir. Enggak, bukan itu. Ya. Baik. Pertanyaan yang pertama, yang mudah saja. Sebutkan buah dari kecintaan Allah kepada hambanya. Fadhal. Yang pertama akan mendapat naungan Allah. Ayo. Dapat naungan Allah. Masya Allah. Yang kedua akan
Masya Allah. sama Nabi. Udah lebih, itu hadiahnya nggak ada lagi. Masya Allah, dapat hadiah. Oke. Baik, pertanyaan kedua. Sebutkan 3 perkara yang Allah tidak suka dia. Yang belakang ada depan nih. Depan dulu. Yang depan dulu. Silakan. Yang itu melampaui batas. 1, Takabur. 2, Iya. Terus merasa mencintai diri sendiri dan tidak menerima nasihat dari orang. Masya Allah, Masya Allah. Kelebihan jawabannya. Wah, dapat roti ya. Baik. Satu lagi ya? Oke, satu lagi. Baik. Apabila seseorang mendapatkan harta, apakah itu bagian daripada cinta Allah kepada dia? Terus bagaimana bunyi hadisnya? Iya, makanya adanya besar. Makanya bagaimana bunyi hadisnya tuh? Oh, pas ngantuk, tay. Ganti. Siap. Coba tambah yang sudah disebutkan tadi. Kenapa kita harus mencintai Allah? Kenapa kita harus cinta kepada Allah? Apa alasannya kita cinta dengan Allah? Bahasan di mukadimah tadi. Kenapa saya ibu kok cinta sama Allah tuh kenapa? Hah? Menghalangi dosa. Menghalangi dosa? Ini tagar dari kata dosa. Kalau yang sudah nggak boleh. Nah, ini aja depan deh. Yang pertama, karena semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Santi. Yang kedua, karena Allah membentuk kita dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Yang ketiga, karena Allah tidak membiarkan kita. Dah 3 aja cukup. Apa dapat panci ya? Kita sampai di sini benar manfaatnya. Kita tutup dengan doa.